Alhamdulillah, panggih. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, iki pun. Nggih, alhamdulillah sehat-sehat. Ngeten lho ya, iki kapan dinten iki saya di traffic light itu ada tulisan di mobil ya, suami hebat dan ikut KB. Nah, KB-nya itu adalah alat kontrasepsinya adalah kondom. Ngeten ya. Kalau menurut panjenengan tinjauan dalam Islam itu kondom itu seperti apa ya? Kondom apa, Bu? Kondom. Ada singkatannya Pak. Ngeten iki lagi. Ini kita kebetulan juga ada Ibu Bu Zulfa ya. Jadi bisa jadi nanti bisa menjelaskan bentuknya kondom. Apa ya? Oke, kita kembali lagi maunya ini agak serius ya. Jadi kalau misalnya dalam Islam itu kontrasepsi itu nanti dihukumi apa gitu? Dan kita itu diharapkan punya keturunan itu banyak. Rasulullah itu akan senang kalau di akhirat nanti dibangkitkan umatnya dengan kondisi secara kuantitas juga banyak. Namun ternyata dalam kondisi saat-saat ini banyak orang yang juga untuk membatasi untuk meninggikan anak. Di antaranya kalau untuk suami sangat hebat kalau seandainya mau ikut ber-KB, KKB-nya itu diantaranya adalah menggunakan kondom. Oke. Kalau tinjauannya seperti apa ya? Oke. Jadi termasuk kondom, termasuk kontrasepsi yang lain ya. Nah, pokoknya ini masalah KB laki-laki kan begitu. Itu sebenarnya secara umum, kemarin saya salah ngomong ya. Kita diskusi kemarin itu. Sebenarnya istilahnya bukan inzal, Ustaz Tony. Yeah. Azal ya, azal. Azal. Azal itu kondisi saking nikmatnya kemudian dikeluarkan di luar, betul ya. Itu tanpa kondom. Tanpa kondom. Artinya hubungan suami istri tetapi maninya dikeluarkan di luar vagina istrinya, itu namanya azal. Azal ya. Itu termasuk alternatif salah satu cara untuk KB secara alami ya, secara manual tanpa menggunakan alat. Nah, termasuk kondom, termasuk yang lain-lain itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk upaya untuk sebenarnya bukan tidak mau punya anak, niatnya tidak boleh begitu, tetapi mengatur frekuensi ya, agar dalam ngeramut anak itu bisa maksimal. Kalau niatnya begitu tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya agar tidak punya anak itu salah, karena tidak pas dengan tujuan pernikahan sendiri. Jaraknya ya diatur. Jaraknya diatur, temponya diatur. Nek menyisan sekaligus berapa bulan wis menyisan ngopeni gitu loh. Gitu. Ini kan Dulu maksudnya apa? Kemudian banyak anak, kemudian diopeni bareng. ada juga orang tua yang seperti itu. Jadi dalam menyisan wake terus mari ngono lang ngedekno gitu ya, enggak trecek gitu ya. Kan saya ngoten itu ya. Jadi hukumnya azal sendiri itu masih boleh nggih? Boleh. Dengan catatan kesepakatan loh ya. Kesepakatan. Ya, karena itu hal yang sangat sensitif. Ketika azal itu tidak atas persetujuan kedua belah pihak, itu bisa menimbulkan kecewaan yang sangat luar biasa. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sebenarnya. Ketika misalnya istrinya saja yang menginginkan azal, laki-laki itu kan tidak merasakan kenikmatan yang sempurna. Atau sebaliknya laki-laki saja yang menginginkan azal, yang istrinya tidak, sama, perempuan tidak akan merasakan kenikmatan yang sempurna. Bukan begitu, Ibu? Pernah dirasakan azalnya gitu? Pertanyaan Anda ini menuduh nih. Ini kan sebuah, saya ketika panjenengan memberikan argumentasi kan memberikan pembanding juga ya. Dari laki-laki kita merasakan itu, tapi perempuan kita tidak bisa merasakan itu. Merasakan kan itu. Kalau kita nikmatnya cucuran air ketika wudhu aja luar biasa dinginnya nikmatnya gitu. Apalagi tetesan air yang begitu ya sari paginya gitu. Gimana sensasinya Bu ya? Selama ini saya enggak pernah seperti itu. Oh, enggak pernah azal. Enggak pernah azal, lalu dinikmati di dalam. Bukan, maksudnya adalah karena kan tahu sendiri panjenengan kan saya ahlinya kan. Ya mungkin yang saat ini aja ya mungkin bisa dirasakan gini. Enggak. Kebetulan memang sedang program ya, yang program. Jadi, ya,
Jadi, program percepatan. ya, betul-betul kita baik gitu ya nikmatnya gitu ya. Nah, tapi kali ini terlepas sebelum masalah kita ke alat kondom atau apa ya, pernah itu melihat ada orang ya lihat kucing betina sama jantannya lagi mereka berkoitus gitu ya, bersetubuh di pinggir jalan ya, kemudian diketak, wah gitu. Coplok. Coplok gitu ya. Saya melihat rawat kucingnya itu wajahnya lobrok gitu ya. Jadi itu kalau menurut kita melihat ada orang yang getak itu dosa gak ya? Oh, ya dosa besar itu. Kayak mangkel gitu kucingnya. Dosa besar. Jangankan kok ngetak kucing sedang nikmat-nikmatnya ya. Wong kita sering membaca banyak cerita kan. Imam Ghazali itu ada lalat sedang menghisap tinta saja ditunggu sampai selesai kok. Selesai, gitu ya. Apalagi itu nikmat yang lebih nikmat kan begitu. Wah, diingat nggak jangan getak kucing nih. Getak ya toh. Oke. Ini kondisi yang kadang kita sendiri iseng gitu ya. Lagi ada kucing lagi gitu digetak. Kalau misalnya berantem gitu ya kita goyang nggak masalah gitu ya. Iya. Kembali ya kalau misalnya terkait dengan alat kontrasepsi tadi itu kan kondom ya. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki, gitu ya. Kalau yang si istri bagaimana? Mungkin Bu Julia tahu cara pemakaiannya ya. Kalau seorang istri alat kontrasepsi itu kan KB. KB itu kan banyak macamnya. Ada yang pil, obat, suntik, kemudian Pil itu apa? Pil itu pria idaman lain maksudnya. Enggak. Oh, bukan. Ya itu terus setelah itu suntik. Iya. Nah, waktu saya pengalaman saya kalau yang ibuku maksudnya setelah melahirkan, terus saya disarankan oleh orang tua memang suruh Menggunakan menggunakan kontrasepsi. KB, iya, soalnya khawatirnya Sampai hari ini juga. enggak. Oh, jadi Sudah sebelumnya lepas, punya kan? pengalaman pakai alatnya apa itu Bu Julia? Namanya saya pakai susu. Susuk ya. Oh. Caranya langsung Berapa? Ya satu aja. Oh, susuknya satu. Iya di rumah. Terus setelah itu setelah selesai ya sudah 2 tahun kan masanya Coba. Pak sampai sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja. Iya. Nah, ini kan kalau seperti yang kita ketahui KB itu kan identik pemasangannya, penggunaannya itu kan untuk wanita gitu ya. Sedangkan kita ke fokusnya adalah ternyata seorang wanita laki-laki itu juga bisa berKB. Ternyata Ya, bisa juga menggunakan tadi yang disebut kondom. Nah, ini kan timbul dan namanya diskusi ketika berkoitus bersetubuh, ya. Itu kan bagaimana hukumnya ketika kelamin laki dan perempuan itu tidak bisa bersentuhan langsung ya. Apakah nantinya itu bisa menyebabkan disebut sebagai junub dan Ya, itu akhirnya bersuci harus ya. mandi Waktu junub bersuci juga itu- atau hanya sebatas ya tidak usah mandi ya wudhu biasa atau apa gitu ya, gimana menurut? Hubungan suami istri pakai kondom, Ya. kemudian setelah hubungan itu apakah menyebabkan wajib mandi atau tidak gitu ya? Betul. Oke. Karena ada penghalang kan. Ya. Jadi ada kontrasepsi Ada tadi. penghalangnya gitu ya. Oke. Saya jawab dari pendapat Imam Syafi'i dulu ya. Menurut Imam Syafi'i, hubungan suami istri yang menggunakan kondom itu tetap wajib hukumnya mandi. Ya. Terima kasih. Ini santri dari mana? Terima kasih ya Pak ya. Wajib mandi ya ya. Nggih. Wajib mandi. Kulit nggak ketemu kulit. Berarti ketemu nggak Jadi sama begini. kulitnya? Ya. Dalam pemahaman mazhab Syafi'i ada kalanya begini, orang itu tertimpa hadas besar tetapi hadas kecilnya tidak rusak, tidak kena hadas kecil. Ada orang itu hadas kecil tapi tidak hadas besar, ada dua-duanya hadas kecil ya hadas besar. Ada yang tanya, kok bisa hadas besar nggak hadas kecil? Ya karena memang dia tidak mengalami hal-hal yang bisa merusak wudhunya. Contohnya salah satunya itu, hubungan intim, ya, hubungan suami istri yang hasafahnya itu, tahu hasafah ya? Kasafah itu apa? Dok? Kasafah itu apa? Jadi yang Oke. Ya, itu ya. Oke. Saya jelaskan definisi hasafah dulu ya.
Ini bingung Lebih kita jelas Hasafa lagi, itu nanti Ustaz. kalau Hasafa. beta nanti. Nggih. Iya, iya. Hasafa itu ndase unyil, ngerti sampean? Sunil, ya. Ini kayaknya nggak kenal Unyil ya. Nggak tahu ndase unyil ya, Oke. ndase unyil. Tidak masuk biasa mau ya. Unyil bisa ngano golean. Seneng helm ini. Jadi gini. Nggak, ini saya tadi pesan ke Hasafa itu editor artinya jangan apa? di-share ngawur ya. Ini dikira film unyil betul. Geng. Berarti pucuknya itu ya. Ya, jadi penis itu ya. Hasafa artinya sendiri apa? Sebentar. Biar Supaya sampean paham hasafa, benar. Contohnya berarti ini. Ya, Ya. ini Apa-apa? ini penis ya. Contoh, ini botol tapi tak bangkan penis. Oh ya tepaan iki masih kayak ngene. Lah iya. Terus ya. Pinter santri ini. Panggil nggih santri. Nggih. Nggih. Batang penis ya. Ujungnya tempat khitan, bahasanya yang dipotong kulupnya ya. Nah, kemudian dia tersingkap Tersingkap. sampai tempat khitan itu, Iya. itu namanya hasafa. Jadi mungkin orang sekarang mengatakan ya apa helm ya, Helm. kepala penis dulu Bu. Ngerti sampean. Jadi hasafa itu bukan dari ujung sampai ujung sini tidak. Tapi hanya ininya. Saja. Iya ya, kepalanya saja itu. Maju sunat. Paham ya? Kepala unyil paham ya? Baru paham saya. Bu. Ya, itu hasafa. Jadi dalam bahasa kita disebut ma fauqul khitan. Apa yang ada di atas yang di khitan itu. Itu namanya hasafa. Ya. Nah, dalam pemahaman mazhab Syafi'i termasuk yang menyebabkan orang itu mandi besar adalah iltaqol khitani, bertemunya dua alat kelamin. Amin. Tetapi bertemunya dua alat kelamin itu tidak hanya bertemu, tetapi dimaknai dalam kitab itu banyak kitab, termasuk Kifayatul Akhir dan macam-macam itu adalah ilajul hasafa fil farj. Ya, ilajul hasafa fil farj. Masuknya hasafa di dalam farji. Yang dimaksud ilajul hasafa itu di dalam kitab ini kalau saya tidak salah ingat ya, ngomong itu saya tidak sering mau coba. Saking banyaknya kitab ya, sampai akhirnya banyak yang dihafalkan. Ya, jadi yang dimaksud ilajul hasafa fil farji itu ditafsiri taghyibul hasafa, membuat ghaibnya hasafa. Maksudnya ghaib itu menjadikan hasafa itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan di mana? Ditelan. Masuk tadi itu. Hilak badan ya. Tuh, kok dilek sih? Kok dilek ini? Eloknya permen. Apa emang? Emangnya permen tuh. Itu saya Anda maknanya apa gitu loh. Iya, maksudnya. Tapi konteksnya memang farji ya. Farji. Lubang selain itu tidak Oh, dianggap. nanti saya terangkan. Begitu kan. Begini. Iya. Anda katanya begitu. Misalnya ada seseorang ya, pengen masuk gua. Iya. Disangka itu gua, Iya. ternyata itu farjinya raksasa. Ya. Nah, ini fantasi tingkat tinggi. Tapi kayaknya Saya ini orang fikih, jadi Ya, betul, berpikir saya itu Iya. sistematik fikih gitu loh. Empuk, iya, Sing iya. aneh-aneh kayak kepikir gitu loh. boleh. Imajinasinya luar biasa. Nah, tapi kok imajinasi ini. Ini hukum ini ya, ini hukum. Konteksnya menjadi tarik ke sana. Raksasa gede, dan ini kok raksasa gede kan farjinya juga, kan farjinya sak lawang gitu misalnya. Ya, dia pikir itu gua, dia masuk, padahal itu farjinya raksasa. Kira-kira wajib mandi enggak kan dia sudah masuk ke farji gitu. Iya. Kan mlebu sak gak zakare tok sing mlebu. Awak-awak. Awak-awake mlebu. Dia keluar lagi. Nah, kan begitu. Itu kira-kira wajib mandi atau enggak? Dijawab enggak itu? Kok dijawab enggak? Nanti iklannya. Enggak, aja langsung aja ya. Oke, mau ngomong Mana- kalau yang tadi masuk gitu ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i dilihat kalau yang masuk dulu itu zakarnya, baru diikuti anggota tubuh yang lain, dia wajib mandi. Jadi misalnya mlebu lawang mau mlebu ini ya, itu wajib mandi. Tapi kalau yang masuk itu kepalanya dulu begini, dia tidak wajib mandi. Itu fikih loh. Fikih itu jamik mani, komprehensif tapi tertata. Nggak bisa kemudian
berpikir fikih itu ngomong ini bisa lupakan yang lain, itu ya itu